Halo teman-teman, jumpa lagi di channel massedisugianto.com. Kali ini saya akan mengulas ROM lagi ya, custom ROM yang sederhana juga, tidak neko-neko, yaitu Fluid OS. Fluid OS adalah sebuah ROM custom yang dia bertujuan untuk menghadirkan UI maupun UX yang lebih sederhana untuk meningkatkan pengalaman, ditambah tema maupun kostumisasi lainnya. Nah, sementara Fluid OS yang saya gunakan di Realme 3 Pro ini adalah Fluid OS versi yang tidak resmi atau versi unofficial menggunakan Android yang terbaru, yaitu Android 12L. Lalu kernelnya menggunakan kernel 49 Plus dan ini merupakan bangunan baru atau build baru. Kenapa sekarang lebih banyak disukai untuk ROM custom yang ringan dan juga smooth ya tentunya. Nah, untuk ROM ini mungkin bisa menjadi pilihan karena menurut saya ROM ini ringan ya. Sama seperti kalau kita menggunakan Realme 3 Pro di Android 9, ya kira-kira akan seperti itu. Untuk bloatware bisa kalian lihat sangat minimal. Untuk bloatware yang disediakan ini otomatis tidak membebani ponsel maupun RAM yang kalian gunakan. Untuk pengalaman pengguna dan juga fitur pokoknya semua minimal. Di sini untuk keamanan layar sendiri saya rasa sudah cukup. Ada fingerprint dan juga pola sandi. Walaupun di situ belum ada untuk Face ID ya. Kemudian yang saya katakan tadi untuk kostumisasi juga memiliki, namanya adalah Fluid OS seperti ini, dark mode. Kemudian cukup ada kostumisasi status bar, lalu ada quick setting dan juga sistem tweak dan juga lain-lain. Ya cuma itu, tidak banyak seperti Havok ataupun lainnya ya. Pokoknya semua minimal. Nah, kalau bloatware-nya sedikit, otomatis kalian bisa melihat sistem juga di sini memakan memori yang sedikit. Selanjutnya untuk tambahan ya seperti biasa ada gestur dan juga mungkin translate ya. Di setelan sistem di sini kalian bisa menemukan terjemahan langsung, menambahkan bahasa kalau kalian mungkin dari bahasa lainnya, tapi untuk bahasa Indonesia didukung juga. Disertakan juga untuk Karami Parts di sini. Selanjutnya untuk kebutuhan foto-foto mungkin ini akan cukup, yaitu ada Gcam Go ya, Gcam yang minimalis, hampir semua perangkat bisa ya. Di sini cukup bagus ya juga untuk memoto, pokoknya bisa ya. Mode malam pun juga ada. Ada potret, videos, kemudian terjemahan langsung juga. Untuk mengakses mode malam berada di bagian atas pengaturan, kalian pilih lalu gunakan mode malam untuk memfoto seperti ini. Yaitu untuk kebutuhan fotografi, lain-lain saya rasa tidak ada yang terlalu menonjol dari ROM ini, namun ya begitu tadi yang saya katakan, ringan dan tentu saja stabil untuk harian. Untuk lain-lain tampilan dari status bar dan juga control center minimal juga seperti Android 12 pada umumnya. Selanjutnya untuk penginstal ROM ini juga tidak terlalu gampang ya. Di sini saya akan juga memberikan panduan nantinya. Namun sebelum itu sebenarnya changelog resmi saya tidak ada, hanya di sini yang saya tahu di sini ada perbaikan jam ya, jamnya agak lebih tebal dan besar. Ini merupakan changelog untuk device Realme 3 Pro. Memang saya tidak dapat, hanya changelog seluruh perangkat saja. Oke. Untuk menginstalnya saya akan berikan panduan. Matikan ponsel untuk masuk ke dalam menu TWRP yang kalian gunakan. Sarankan untuk menggunakan TWRP yang paling baru ataupun recovery Orange Fox. Di sini saya menggunakan Orange Fox R11. Oke, jika sudah begini kalian tinggal tunggu masuk ke dalam menu recovery. Oke, disarankan di sini jika kalian pengen aman kalian lakukan backup. Disarankan untuk membackup semuanya ya. Kalau tidak kalian ya dengan resiko kalian sendiri. Kalau sudah kalian bisa wipe, delete sistem data vendor dan lalu swipe ke kanan. Lalu bisa format kalau kalian datang dari Android lain. Lalu tinggal cari ROM yang kalian download.
misalnya akan seperti ini, kalian swipe ke kanan. Jika sudah, nanti kalian swipe ke apps Android 12, linknya di deskripsi juga. Jika sudah, kalian tidak perlu langkah apapun, tinggal repot ponsel kalian ke sistem. Tunggu proses masuknya, tidak begitu lama juga. Lalu bagaimana performa? Nah, untuk performa nanti juga akan saya uji pada kesempatan berikutnya ya. Dan juga tes game itu bagaimana dia patah ataupun lag. Nanti tungguin saja untuk video berikutnya untuk lihat performa dari FluidOS ini. Jadi untuk kesimpulannya, ROM ini tentu saja bisa kalian gunakan untuk driver harian kalian bermain game maupun ya harian, browser, sosial media dan lainnya. Oke, jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like dan juga subscribe untuk dukungan kalian agar terus berkembang channel ini. Saya rasa itu. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.